Halo semuanya, kali ini kita mau bahas sesuatu yang sebenarnya udah kita punya dari lahir. Tapi sering banget hilang pas kita dewasa. Apa itu? Kreativitas. Jadi ini bukan soal belajar dari nol, tapi lebih kayak menemukan lagi sesuatu yang udah ada di dalam diri kita. Oke, kita mulai ya. Kalau dengar kata kreativitas, apa yang pertama kali muncul di kepala? Kebanyakan orang pasti langsung mikir, oh itu kan buat seniman, pelukis, musisi. Padahal, definisinya jauh-jauh lebih luas dari itu. Sekarang, coba jujur sama diri sendiri. Anda ngerasa diri Anda kreatif nggak? Coba deh, soalnya pas pertanyaan ini dilempar ke banyak orang, biasanya pada ragu-ragu. Banyak yang nggak mau ngaku, ngerasa label kreatif itu kayaknya bukan buat mereka. Nah, ini dia. Kreativitas itu banyak bentuknya. Di satu sisi, ada tipe seniman kayak Pablo Picasso, ini nih gambaran klasik jenius kreatif yang ada di bayangan kita. Tapi di sisi lain, ada juga kreativitas strategis. Coba bayangin deh grandmaster catur atau pemimpin militer yang jago banget. Mereka tuh kreatif loh, tapi dalam menyusun strategi, mencari celah, dan mencapai tujuan. Dua-duanya sama-sama bentuk kreativitas yang luar biasa. Angka ini penting banget, 1.600. Apa ya maksudnya? Penasaran? Oke, kita lihat. Jadi ternyata dalam sebuah studi besar dari IBM di tahun 2010, 1.600 CEO dari 60 negara ditanya, apa sih skill paling penting buat sukses di masa depan? Dan jawaban nomor satunya, kreativitas. Jadi ini bukan lagi soal hobi atau bakat seni. Ini soal bisnis. Para bos-bos perusahaan terbesar di dunia aja setuju kalau kreativitas itu kunci buat bertahan dan menang di masa depan. Terus, apa sih sebenarnya kreativitas itu? Gampangnya gini, kreativitas itu kemampuan buat nyambungin dua atau lebih hal yang tadinya kepisah, jadi sesuatu yang baru dan berguna. Contoh paling gampangnya, iPhone. Dulu telepon ya telepon, komputer ya komputer. Dua benda yang beda banget. Apple datang dan gabungin keduanya jadi satu alat yang super canggih dan berguna. Nah, itulah kreativitas in action. Nah, disinilah letak masalahnya. Ada sebuah paradoks yang aneh banget. Semakin kita ahli, semakin banyak pengetahuan kita di satu bidang, kok malah kreativitas kita di bidang itu seringnya menurun. Aneh kan? Makanya kita perlu mempelajari kembali apa yang sebenarnya udah kita punya dari kecil. Oke, kita coba eksperimen kecil yuk. Lihat deh teka-teki ini. 9 titik. Tugasnya gampang. Sambungin semua titik ini pakai 4 garis lurus atau kurang dan nggak boleh angkat pena. Kelihatannya simpel ya, tapi anehnya kebanyakan orang dewasa justru mentok. Sementara anak-anak, seringkali bisa mecahin ini dengan gampang. Kok bisa ya? Ini nih kesalahan yang sering kita orang dewasa lakuin. Kita tanpa sadar bikin aturan sendiri yang sebenarnya nggak ada. Kita mikir garisnya harus berhenti di titik, nggak boleh keluar dari area titik-titik itu. Kita seolah-olah gambar kotak imajiner di sekitar 9 titik itu, dan maksa diri kita buat tetap di dalamnya. Dan ini dia solusinya. Solusi kreatif versi orang dewasa. Kuncinya adalah sadar kalau nggak ada aturan yang bilang garisnya nggak boleh keluar dari kotak. Kita harus berani gambar garis melebihi batas titik-titik itu buat bisa nyambungin semuanya. Kita harus think outside the box. Tapi tunggu dulu, ceritanya belum selesai. Pas teka-teki yang sama dikasih ke anak-anak, ada satu anak umur 6 tahun yang dengan santainya bilang, gampang, aku bisa selesain ini cuma pakai 1 garis lurus. Hah? 1 garis? Gimana caranya coba? Dan inilah solusi jenius dari si anak kecil. 1 garis tebal yang langsung lewatin semua titik. Simpel kan? Nggak ada yang bilang garisnya harus tipis apa. Buat kita orang dewasa, ini kayak ditampar. Kenapa kita nggak kepikiran? Karena otak kita udah kaku. Kita punya aturan nggak tertulis soal tebal garis dan ukuran titik. Anak-anak, mereka belum punya batasan itu. Grafik ini nunjukin sesuatu yang menarik banget. Coba lihat, pas kita masih pemula di suatu bidang, kita kan nggak tahu aturannya, jadi kita coba-coba aja semuanya, kreativitas kita tinggi. Terus pas kita mulai belajar, kita nemu cara-cara baru buat gabungin ilmu kita, kreativitas masih terus naik. Tapi, lihat deh di ujung kanan, pas seseorang udah jadi ahli, udah puluhan ribu jam di bidang itu, mereka jadi terlalu terbiasa sama cara yang benar, sampai-sampai mereka berhenti lihat kemungkinan lain. Kreativitas mereka di domain itu justru mulai terkunci. Jadi akar masalahnya itu apa? Namanya keterbatasan asosiatif. Seiring kita dewasa, otak kita jadi super rapi. Terlalu rapi malah. Konsep-konsep dimasukin ke kotak-kotak yang kaku. Ponsel masuk ke kotak teknologi. Unta masuk ke kotak hewan. Akibatnya, nyambungin ide dari 2 kotak yang beda jauh ini jadi susah banget. Tapi tenang, ada kabar baiknya. Kita bisa kok ngelatih otak kita buat keluar dari kotak-kotak kaku ini. Nah, sekarang kita bakal bahas 3 alat praktis yang bisa langsung Anda pakai buat mulai mempelajari kembali kreativitas Anda.
Ini dia 3 senjata kita. Latihan berkelanjutan buat ngelatih otot asosiasi, terus mempersiapkan tidur buat manfaatin alam bawah sadar kita yang super kreatif. Dan yang terakhir, memasukkan keacakan buat ngatasin kebuntuan. Oke, alat pertama. Ini latihan simple yang bisa Anda lakuin tiap hari, nggak butuh waktu khusus. Misalnya pas lagi sikat gigi nanti malam, coba deh pikirin kata sikat gigi. Terus paksa otak Anda buat lompat ke kata yang sama sekali nggak nyambung. Misalnya, unta. Habis itu lompat lagi ke ban mobil, terus galaksi, lakuin terus secepat mungkin. Awalnya mungkin aneh dan susah, tapi ini sebenarnya lagi ngelatih otak Anda buat bikin koneksi-koneksi yang jauh dan nggak terduga. Alat kedua ini manfaatin kekuatan super kita pas tidur. Otak kita itu liar dan kreatif banget pas lagi mimpi. Caranya gini, sebelum tidur coba pikirin satu masalah yang lagi Anda hadapi. Nggak usah coba diselesain, cukup tanam aja masalah itu di pikiran Anda. Terus, tidur. Biarin alam bawah sadar Anda yang kerja. Nah, kuncinya di sini. Pas bangun, jangan langsung loncat dari kasur. Ambil buku catatan dan langsung tulis ide apapun yang muncul, sekacau atau seaneh apapun kedengerannya. Anda bakal kaget sama solusi yang bisa muncul dari mimpi. Terus gimana kalau kita butuh ide kreatif? Sekarang juga. Pakai alat ketiga, masukkan keacakan. Otak kita itu payah banget loh dalam menciptakan sesuatu yang benar-benar acak. Jadi kita butuh bantuan dari luar. Caranya gampang banget. Buka Wikipedia dan cari tombol ajaib ini. Artikel acak atau random article. Tinggal klik. Apapun artikel yang muncul, entah itu tentang sejarah Romawi atau jenis-jenis lumut, tantang diri Anda. Gimana caranya informasi ini bisa nyambung sama masalah saya? Kedengarannya aneh, tapi ini ampuh. Ada cerita nyata. Seorang peneliti lagi pusing mikirin masalah produksi. Dia klik tombol acak, muncul artikel soal petinju Rusia. Aneh kan? Tapi salah satu nama petinju itu ngingetin dia sama guru lamanya, yang dulu pernah ngajarin soal metode produksi kuno. Dan ternyata itulah solusinya. Koneksi yang nggak terduga, tapi berhasil. Oke, kita udah punya peralatannya. Tapi, tahu teorinya aja nggak cukup kan? Sekarang giliran Anda, waktunya mengubah teori jadi praktek. Jadi kita rangkum ya, ini 3 hal yang bisa langsung Anda coba. Pertama, latih kata-kata acak setiap hari buat ngebangun otot koneksi di otak. Kedua, manfaatkan waktu tidur Anda sebagai mesin pencari ide. Dan ketiga, kalau lagi buntu, suntikan keacakan dari luar. Simpel kan? Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah saya kreatif atau enggak, tapi gimana saya akan melatih kreativitas saya. Nah, dari 3 alat yang udah kita bahas tadi, mana yang mau Anda coba malam ini juga? Pilih satu aja. Dan mulailah perjalanan Anda buat menemukan kembali kekuatan super yang udah Anda miliki sejak dulu.